Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Anissa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha dan Islam. Oh iya, sudah pada tahu belum nama Ibu? Belum, Udah, belum, Bu. Bu. Baik, Udah, Bu. perkenalkan. Nama Ibu Cynthia Hafifah, bisa dipanggil dengan Cynthia. Baik, yang selanjutnya, kalian bisa lihat gambar yang ada di PPT kan? Bisa, Bu, bisa. Itu gambar Istana Kerajaan Siak. Ada yang tahu nggak Istana Kerajaan Siak itu berada di mana? Di daerah Riau, Bu. Pintar. Dan Candi Borobudur, ada yang tahu nggak? Di Magelang, Jawa Tengah, Bu. Sangat pintar sekali anak Ibu nih ya. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama, kerajaan Hindu di Indonesia serta peninggalannya. Ada yang bisa membaca nggak salah satu di antara kalian? Saya, Bu. Baik, silakan kepada Mbak Anissa. Awal mula adanya kerajaan Hindu di Indonesia. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia didasari dengan masuknya agama Hindu pada zaman dahulu. Agama dan kepercayaan Hindu sangat berpengaruh di Nusantara, sehingga menimbulkan banyaknya kerajaan yang muncul. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para musafir India yang memang berniat menyebarkan kepercayaan. Hal tersebut diperkirakan terjadi ketika masuk awal Tarik Masehi. Mulai dari peristiwa tersebut, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Ya, terima kasih. Ada yang bisa membacakan nggak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu ini? Saya, Bu. Baik, silakan, Mbak. Yaitu 7 Yupa, Ketopong Sultan, Kalung Ciwa, Kalung Ucal, Kura-kura Emas, Pedang Sultan Kutai, Tali Juwita, Keris Bukit, Kang dan Kelambu, dan Kuning. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Jadi ini ya peninggalan dari kerajaan Hindu di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada kerajaan Buddha di Indonesia dan peninggalannya. Jadi ajaran agama Buddha itu disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan. Berkembangnya agama Buddha memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Mataram, yang pertama itu ada Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Wangsa Soedra menguasai daerah Mataram sejak tahun 750 Masehi, yakni setelah Wangsa Jaya berkuasa. Raja-raja dari Wangsa Saidara adalah pemeluk agama Buddha. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Buktinya, wilayah luas dan peninggalan-peninggalan berupa candi yang begitu megah. Salah satu peninggalan kerajaan Mataram Buddha adalah Candi Borobudur yang memiliki 10 tingkat bangunan yang dibagi 3 kelompok, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Selain Candi Borobudur, ada juga peninggalannya yaitu Candi Madut, Candi Sewu, dan Candi Pawon. Dan yang selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya.
berdiri sejak abad ke-7 yang merupakan kerajaan kecil berpusat di Muara Takus Riau. Kemudian berpusat kerajaan pindah ke Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan, di bawah kepemimpinan Raja Bala Putradewa. Keberhasilan Raja Bala Putradewa memimpin kerajaan ini. Dan selanjutnya ada kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang bisa membacakan nggak kerajaan Islam di Indonesia? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rafika. Kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalannya. Munculnya kerajaan bercorak Islam di Indonesia merupakan salah satu pengaruh dari masuknya agama Islam. Terdapat banyak teori tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Semua teori tersebut menjelaskan bahwa agama Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari negara yang berbeda-beda kerajaan Islam di Indonesia. Baik, macam-macam kerajaan Islam itu, yaitu ada kerajaan Tantare, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam Cirebon. Baik, kerajaan Tantare merupakan salah satu kerajaan Islam pertama dan tertua di Maluku. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1257 sampai 1950. Selanjutnya ada kerajaan Samudra Pasai, dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar dan pertama di Indonesia. Dan selanjutnya ada kerajaan Demak, adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, tempatnya di Demak. Dan selanjutnya kerajaan Islam Cirebon, didirikan pada tahun 1445 di Cirebon, Jawa Barat. Pendiri kerajaan ini adalah Pangeran Walam Sungsang yang merupakan anak Prabu Siliwangi. Dan selanjutnya kerajaan Islam Mataram, berdiri pada tahun 1582 Masehi di Kota Gede, Yogyakarta. Selama pemerintahannya tercatat ada 6 raja yang pernah memimpin kerajaan ini. Pendiri kerajaan Malaka adalah kerajaan Iskandar Syah. Dahulunya ia dikenal sebagai seseorang pemeluk agama Hindu yang bernama Parameswara. Yang terakhir kerajaan Islam Banjar yang didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan ini terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada tugas rumah ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Baik, ini untuk tugas rumah kalian ya anak-anak. Carilah keterangan satu tokoh kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam dan alasan apa yang mendasari kamu mengambil tokoh tersebut. Terkait perjuangan benda bersejarah dan nilai kepahlawanan yang diwarisi tokoh tersebut. Ini dikumpul di via WA Group ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Kita akhiri ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa selesai pembelajaran? Saya, Bu. Baik, silakan, Mbak Rafika. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Masih Sama-sama, semangat Bu. anak-anak hari ini? Masih ya kan? Masih, Bu. Baik, kita berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.